Pakar perang menyebut Ukraina memiliki keunggulan dalam gelap dan mampu melancarkan serangan di malam hari terhadap pasukan Rusia. Semua itu berkat peralatan yang disediakan oleh Barat, yang mencakup segala sesuatu mulai dari kacamata night vision atau penglihatan malam dan teropong hingga drone yang dilengkapi dengan pencitraan thermal. Di luar peralatan tersebut, hal lain yang memberi Ukraina keunggulan dalam operasi malam hari adalah ketidakkemampuan Rusia untuk melakukan hal yang sama karena kekurangannya sumber daya atau perencanaan. Seorang ahli mengatakan kepada Insider bahwa pada akhirnya Rusia tidak mampu melengkapi pasukannya dengan kemampuan penglihatan malam yang mahal. Militer Rusia cukup terkenal karena kekurangan beberapa kemampuan kelas atas ini, bahkan sebelum perang dan bahkan sebelum militer tertekan dan terdegradasi, kata George Baros, pimpinan tim intelijen geospasial dan analisis Rusia Institute of the Study of War. Peralatan ini cukup mahal, tambah Baros. Beberapa dari kacamata night vision yang dipasang di helm ini dijual seharga puluhan ribu dolar untuk satu unit. Selain itu, bukan hanya kemampuan perang malam hari yang tidak dimiliki pasukan Rusia, prajurit Rusia rata-rata tidak dilengkapi senjata, baju besi, dan teknologi tempur dengan baik. Pasukan Rusia disebut dikirim ke medan perang dengan senjata era Soviet yang sudah berkarat dan macet. Sulit untuk melihat bagaimana Kementerian Pertahanan Rusia mampu secara teratur melengkapi rata-rata infanteri dengan kacamata night vision yang sangat mahal atau jenis optik serupa lainnya ketika mereka tidak mampu membeli optik biasanya untuk sebagian besar pasukan, kata Baros. Meski beberapa teknologi penglihatan malam telah disebar di seluruh unit khusus Rusia, prajurit biasanya tidak mendapatkan sesuatu yang bahkan mendekati teropong dan kacamata malam yang dibutuhkan. Dengan korupsi yang merajalela di angkatan bersenjata Rusia, beberapa kelompok yang mendapatkan akses di peralatan A-Class atas seperti sistem penglihatan malam, kemungkinan besar akan menimbunya, kata Baros. Untuk mengatasi kekurangan peralatan dan teknologi tertentu, Rusia terkadang mengandalkan kampanye penggalangan dana. Bloggers dan kelompok nasionalis mendapatkan uang dari warga sipil Rusia dan menggunakannya untuk aset medan perang yang penting. Dalam kampanye itu, kata Baros, dia jarang melihat optik penglihatan malam didanai. Mereka melakukan crowdfunding untuk hal-hal seperti drone dan peralatan medis. Jelasnya, alih-alih kacamata penglihatan malam, mereka memilih optik dasar seperti teropong siang hari dan mencari jangkauan. Ukraina memiliki akses ke berbagai sistem penglihatan malam, termasuk teknologi penglihatan thermal dan inframerah, dan aset penyerangan malam hari berkat pasukan dari Barat. Tank seperti Leopard buatan Jerman yang telah diterjunkan Ukraina sebagai bagian dari operasi balasannya memiliki optik internal dan night vision yang juga membantu pasukan Ukraina melancarkan serangan malam hari. Sumber-sumber Rusia telah melaporkan bahwa teknologi tersebut meningkatkan kemampuan Kiev untuk beroperasi di malam hari. Menurut ISW, mereka juga melihat peningkatan pasukan Ukraina yang melancarkan serangan malam hari selama hari-hari awal serangan balasan. Seorang pejabat penduduk Rusia di Zaporizhia mengatakan serangan malam memungkinkan Ukraina menggunakan kemampuannya dengan lebih sukses, kata ICW. Baros mengatakan bahwa dari perspektif desain kampanye, Ukraina menggunakan keunggulan taktis itu untuk keuntungannya. Ada rekaman pertempuran dan laporan tentang serangan malam Ukraina yang cukup berhasil karena peralatan ini, katanya kepada Insider. Ada banyak keuntungan menyerang pasukan Rusia di malam hari, terutama jika mereka tidak siap untuk melawan secara efektif. Misalnya, mungkin lebih sulit bagi pasukan Moskow untuk membawa dukungan udara atau menahan pertahanan, dan mungkin lebih mudah bagi Ukraina untuk tidak mendeteksi saat menyerang dan bergerak maju di bawah naungan kegelapan. Sementara sejauh mana Ukraina mampu dan Rusia tidak dapat melakukan operasi malam hari, tidaklah jelas. Kiev pasti memanfaatkan alat yang telah diberikan dan manfaatnya peluangnya di sini. Setiap kali kami memungkinkan Ukraina untuk mengeksploitasi keunggulan taktis dan atau operasional, mereka sangat bagus dalam hal itu. Setiap sistem yang kami kirimkan kepada mereka memanfaatkannya dengan baik. Ia menambahkan bahwa situasi ini menyoroti perlunya negara-negara Barat untuk terus berinvestasi di Ukraina. Mereka benar-benar menunjukkan bahwa jika kita ingin Ukraina melakukannya dengan baik, kita perlu memberi mereka sistem dan kemampuan yang dapat membantu mereka melakukan itu. Amerika Serikat mengumumkan paket bantuan baru keamanan yang signifikan untuk Ukraina dalam perang melawan Rusia. Hal tersebut diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony J. Blinken. Paket bantuan ini akan memberi Ukraina ratusan kendaraan lapis baja tambahan, termasuk pengangkut personel Stryker, kendaraan infanteri Bradley, kendaraan pelindung penyergapan tahanan ranjau, dan high mobility
multipurpose dan Willett Facial atau HOMFI, ungkap Menteri Luar Negeri Blinken yang dikutip dalam pernyataan tertulis di situs Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Blinken menambahkan, paket tersebut juga mencakup dukungan pertahanan udara tambahan yang penting untuk Ukraina, termasuk lebih banyak sistem pertahanan udara Avenger, rudal permukaan ke udara, serta amunisi tambahan untuk NASAMS yang sebelumnya telah disediakan oleh Amerika Serikat. Paket berisi pula perangkat night vision, amunisi senjata kecil, dan barang-barang lainnya untuk mendukung Ukraina karena berani membela rakyatnya, kedaulatannya, dan integritas teritorialnya. Paket baru senilai 2,5 miliar ini membuat total bantuan militer Amerika Serikat untuk Ukraina menjadi sekitar 27,5 miliar dolar Amerika Serikat. Amerika Serikat juga terus menggalang dunia untuk mendukung Ukraina. Kami telah melihat solidaritas yang luar biasa dari sekutu dan mitra kami, termasuk di kelompok kontak pertahanan Ukraina hari ini, dan kami memuji lebih dari 50 negara yang telah bersatu untuk memberikan kontribusi signifikan untuk mendukung Ukraina, kata Blinken. Rusia bisa mengakhiri perang hari ini, namun sampai itu terjadi, kami akan tetap bersatu dengan Ukraina selama diperlukan, katanya. Rusia sebelumnya telah memperingatkan eskalasi yang sangat berbahaya jika NATO mengerahkan bantuan senjata berat seperti tank tempur dan sistem rudal jarak jauh ke Ukraina. Pernyataan Kremlin itu datang pada hari Kamis, sebelum pertemuan Sekutu Barat pada hari Jumat yang akan membahas pengiriman bantuan militer yang lebih masif ke Ukraina. Berpotensi sangat berbahaya. Itu akan membawa konflik pada level yang sama sekali baru, yang tentu saja bukan bertanda baik dari sudut pandang global dan keamanan Eropa, ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Peskov mengungkapkan hal tersebut setelah Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov, membuat pernyataan bernada serupa. Ini harus menjadi jelas bagi semua orang, tidak peduli senjata apa saja yang dipasok Amerika Serikat atau NATO ke rezim Zelensky, kami akan menghancurkannya, kata Antonov. Tidak mungkin mengalahkan Rusia. Antonov menambahkan bahwa retorika Amerika Serikat untuk Ukraina kian agresif dengan bersikeras bahwa Crimea adalah bagian dari Ukraina dan mengatakan Kiev dapat menggunakan senjata Amerika Serikat untuk melindungi wilayahnya. Washington pada dasarnya mendorong rezim Kiev untuk melakukan tindakan teror di Rusia, ungkap diplomat Rusia tersebut. Sementara itu, secara terpisah, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan bahwa dukungan keberkelanjutan Barat untuk Ukraina dapat menyebabkan perang nuklir. Kekalahan tenaga nuklir dalam perang konvensional dapat memicu pecahnya perang nuklir, tulis Medvedev via aplikasi perpesanan Telegram. Kekuatan nuklir tidak akan pernah kalah dalam konflik yang menjadi sandaran nasib mereka. Peskov menggarisbawahi bahwa komentar Medvedev sejalan dengan doktrin nuklir Rusia. Panglima pasukan NATO di Eropa mengatakan risiko eskalasi perang di Ukraina menyusul pengiriman tank tempur oleh Barat dapat dikelola. Bisakah kita mengelola risiko? Ya, tentu saja. Saya percaya kita dapat mengelola risiko secara umum, kata Jenderal Amerika Serikat Christopher Covoli pada hari Kamis di Brussels setelah pertemuan Komite Militer NATO. Adapun Ketua Komite Militer NATO, Rob Bauer, menggarisbawahi pentingnya memasuk tank ke Ukraina. Rusia bertempur dengan tank, sehingga Ukraina membutuhkan tank juga, katanya. Penting bagi Ukraina untuk mencocokkan diri dengan apa yang dimiliki musuh dan berambisi untuk mendapatkan kembali wilayah mereka sendiri. Melalui Twitter, penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, mengatakan bahwa sekarang adalah tentunya berhenti gemetar menghadapi Vladimir Putin dan mengambil langkah terakhir. Ukraina membutuhkan tank. Tank adalah kunci untuk mengakhiri perang dengan baik. Jerman dilaporkan hanya akan mengirim tank ke Ukraina jika Amerika Serikat melakukan hal yang sama, yaitu mengirimkan tank pabrikannya Abrams. Berlin tengah dibawa tekanan internasional dan domestik untuk Leopard 2 buatannya atau setidaknya menyetujui pengiriman tank oleh negara ketiga ke Ukraina. Komitmen pengiriman tank Leopard 2 sebelumnya telah disampaikan oleh Polandia dan Finlandia, namun keduanya membutuhkan izin Jerman. Pada Kamis malam, penasehat keamanan utama Pentagon Colin Cole mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak siap untuk memenuhi permintaan Kiev soal tank. Tank Abrams adalah peralatan yang sangat rumit, itu mahal, sulit untuk dilatih. Tank ini bermesin jet. Demikian informasi disampaikan hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat dan jaga kesehatan.